Jadi tutorial kita untuk mereview salah satu situs, yaitu situs Coding Game ya. Kalian bisa lihat di sini linknya sudah ada. Nah, jadi situs ini untuk nanti para pengembang atau pemula yang ingin belajar tentang game bisa mengetes kemampuan mereka di situs ini ya, di Coding Games ini. Jadi kita bisa membuat game, tapi juga kita diajarkan aturan-aturan dalam membuat sebuah game. Jadi nanti kita di sini diajarkan ya aturan-aturan, kemudian kita juga ditesting kemampuan kita dengan berbagai macam bahasa pemrograman untuk dapat mengembangkan sebuah game. Nah, ini situsnya ya. Jadi nanti kita bisa membuat game ya dengan melakukan testing dulu terlebih dahulu ya di situs ini. Nah, di sini ada support bahasa pemrograman dari Java, Python, Kotlin ya, JavaScript, Ruby, Swift. Nah, ini banyak ya. Bahasa C ya, Groovy ya, dan masih bahasa PHP ya, OBJ, ada Dart dan bahasa basic ya. Ini banyak sekali di sini yang kita bisa gunakan dan kita bisa pilih sebagai bahasa pemrograman untuk nanti kita bisa mengembangkan logik sebuah game ya. Kalian bisa kesinilah ya untuk mengetes kemampuan kalian dan membuat game sini. Oke, kita langsung saja sign up ya, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja kita sign up. Untuk pengguna baru kita login pakai Google, akun Google, silahkan ya. Kemudian pilih email kalian. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Ini belum ya, atau agree di sini ya. Kita agree dulu, kemudian sign in lagi. Oke, coba kita sign in atau sign up di sini ya. Oh, ini harus dimasukkan nih, atau kita masukkan dulu sini karena kita tidak bisa menggunakan yang ini. Coba nanti kalian bisa coba ya, kalian coba dulu, kalian gunakan ya. Saya masukkan email dan password dulu ya. Oke, setelah sudah, coba saya sign up dulu ya. Oke, berhasil ya. Nah, di sini ini akun kita ya, friends, profile, setting, dan logout di sini ya. Nah, di sini ini ruang kerjanya, jadi kita bisa langsung buat saja, atau di sini kita bisa lihat praktik, corporate, learn, event. Nah, di sini kalau learn kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa belajar nih ya di menu sini, learning. Nah, di sini ada banyak sekali nih ya bahasa-bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan. Misalnya saya pilih HTML ya, saya klik HTML. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, ini nanti dikasih kita untuk belajar dasar-dasar HTML ya. Kita lihat di sini. Jadi bukan cuma buat game, kita juga nanti diajarkan. Nah, di sini tinggal kita selesaikan saja misinya ya. Nah, intro, nah kayak gini ya. Nah, ini struktur dokumen HTML seperti ini ya. Nah, ini untuk basic dasar pertama kali kita membuat HTML. Saya copy dulu ya, jadi kayak gini. Nah, kemudian nanti ada membahas. Jadi di sini bukan cuma dalam bahasa Inggris ya, ada dalam bahasa-bahasa lain. Jika kalian kurang mengerti, silakan kalian klik kanan, ada translate to Indonesia biasanya di sini ya, ada plugin, atau silakan kalian gunakan plugin yang ada di browser kalian. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini di testing kita nih. Nah, ini kita langsung original saja ya, nanti di translate semuanya nih. Nah, kalau kita sudah baca dikembalikan, nanti kita tinggal run saja kayak gini. Ya, apakah benar tidak apa yang kita kerjakan? Nah, nanti muncullah di sini kayak gini. Ya, dari hasil script yang ada ini. Ya.
nanti hasilnya muncul kayak gini ya. Nah, nanti ada quiz lagi nih ya, kita bisa baca di sini, kita translate lagi. Nah, HTML, apa yang dimaksud dengan HTML? Nah, ini ya, jadi kita kembalikan. Nah, ini ya, dicek ya, benar ya, ini sudah hijau. Nah, ini ada soal-soal lah kita bisa kerjakan ya. Nah, nanti ada event di sini ya, tapi bukan cuma soalnya sama semua ya, tapi ada berbeda-beda tipe soal lah, seperti itu. Ada yang diuji kemampuan coding kita, logic coding, seperti itu. Nah, ini event-event yang kita bisa join event atau challenge ya, yang disediakan di sini. Nah, oke, kemudian kita langsung saja, ini ada komunitas, Discord, forum, blog, live streams ya, contribution. Nah, ini kita bisa live stream juga di sini ya. Nah, oke, kita mulai. Nah, oke, nah ini adalah tampilan dari simulasi game yang sudah ada, yang mereka sediakan ya. Jadi ini onboarding kita. Nah, ini kita lewati. Jadi ini misi kita nih. Mereka akan kasih penjelasan di sini, rules-nya seperti apa ya, logiknya seperti apa. Nanti kita implementasikan di dalam coding ya. Nah, jadi di sini kita akan disuruh untuk membuat sebuah kondisi di mana kita harus menembak musuh yang terdekat ya. Ada 2 musuh terdekat gitu, kita harus menembak yang musuh yang nanti mendekat. Jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ya, yang terdekat dia harus ditembak duluan kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa memilih jenis-jenis bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita familiar dengan bahasa pemrograman tertentu, misalnya Java, JavaScript, kita bisa gunakan. Misalnya saya pilih di sini apa ya, PHP. Nah, nanti langsung terbentuk nih untuk script PHP di sini. Atau ada yang Ruby. Nah, langsung terbentuk nih Ruby-nya. Nah, ada yang lain juga, silahkan. Nah, di sini Ruby ya. PHP terbentuk nih. Nah, ini nanti dikasih logic seperti ini, kita tinggal tambahkan atau melakukan revisi dari script yang ada di sini. Nah, ini kebetulan disuruh tambahkan salah satu fungsi di sini. Nah, misalnya ini ya, saya copy. Nah, di sini kita baca dulu yang hijau ya. Name of enemy 1 ini nama enemy 1, distance to enemy 1 ini jarak ya. Name of enemy 2, jadi ada enemy 1 dan enemy 2 berdasarkan jarak, jadi jarak terdekat langsung ditembak itu ya. Nah, enter code here. Nah, di sini nanti kita diminta untuk enter code di sini, paste. Nah, jadi hasil code ini kita paste di sini ya. Nah, kemudian kita klik go, maka disuruh lagi untuk cek code kita ya. Kita cek di sini. Nah, di sini kita lihat ya, tadi loss kita ya. Nah, sekarang setiap enemy itu langsung tertembak tuh ya, maka kita menang. Tadi loss ya, kita kalah. Nah, sekarang karena logiknya sudah benar, maka dia menang di sini. Oke. Nah, di sini setelah kita tambahkan coding kita tadi, nah maka kita diwajibkan untuk submit. Nah, jadi kita tinggal menunggu nih 100% ya. Condition kita checklist di sini, kita back to home. Jadi ini hanya satu misi saja ya di sini. Jadi satu misi. Biasanya nanti ada banyak di sini ya. Ini hanya untuk simulasi awal. Jadi di sini nanti akan ada banyak teman-teman kita melakukan testing juga sih, bukan cuma kita saja ya. Nah, oke. Nah, kemudian jika sudah selesai, ini sudah submit. Nah, ini sudah oke. Condition kita back home.
Nah, di sini ada tahap rule ya. Jadi di sini akan semakin banyak rule-nya nanti. Ini untuk tahap pertama introduction kita sudah lewati. Jadi di sini kita langsung klik saja ya. Nah, kita klik maka kita akan dapat poin. Nah, di sini nanti ada lagi nih ya, aktif lagi nih. Nanti kalau sudah selesai kita tinggal klik saja di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan nickname kita, misalnya spasi ID saja. Confirm. Oh, tidak boleh ada tanda ini ya. Spasi. Nah, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke level kedua. Nah, di sini kita akan, jadi setiap level itu punya tingkatan kerumitannya masing-masing ya. Di sini nanti kita bisa interview ya, melakukan interview, yaitu melakukan testing secara langsung bersama dengan teman-teman kita ya, dari kalangan mana saja dalam satu room nanti ya. Nanti kita disuruh menguji salah satu logic atau rule yang kayak tadi ya. Nah, ini screening ini untuk melihat hasil review. Jadi kalau kita sudah melakukan testing semuanya di sini, orang-orang bisa melihat review kita ya, bahasa pemrograman PHP-nya itu seperti apa, apakah mahir tidak. Nah, di sini ini screening. Coba ya, saya klik di sini ya. Nah, jadi ada kayak apa ya? Nanti di sini ada report ya. Jadi setiap kita bahasa pemrograman kita pilih, nah itu kita punya skillnya itu masing-masing, kayak desain ya, pengetahuan bahasa pemrograman, problem solvingnya. Ya, itu punya nilainya sendiri-sendiri ya. Nah, ini kultur, nah ini untuk grammar kita ya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau kita menguasai satu bahasa atau bahasa yang lain nanti akan terekam di sini ya. Nah, ini bisa try selama 14 hari, silahkan ya. Jadi nanti kita bisa mengecek setiap orang ya, seperti apa sih skill mereka. Ini ada report di sini, kita lihat, kita contoh saja di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kayak Lucy Welton di sini compare score ini 23% ya. Nah, Java-nya itu berapa persen sih? Nah, di sini kita lihat nih, JavaScript, HTML, nah SQL. Nah, itu kita bisa lihat di sini kurang begitu baik. Nah, berbeda dengan yang ini ya, Edward ya. Nah, ini di atas 99% nih ya, sempurna di sini ya, kayak Java, JavaScript dan lain-lain di sini. Nah, ini contohnya saja ya. Jadi kita bisa melakukan mengecek setiap aktivitas ya teman-teman kita ataupun kita sendiri di sini. Jadi nanti ulasnya itu berupa report kayak gini ya. Nah, kayak report gini, ulasan dari skill kita yang kita sudah kerjakan di coding game ya. Oke, kemudian interview ini ya, jadi di sini kita melakukan kolaborasi ya. Di sini kolaborasi dengan teman-teman kita ya. Nanti diuji nih, testing secara live ya. Nah, nanti disuruh coba untuk mengerjakan perintah ini, logic ini, bagaimana scriptnya. Nah, nanti di testing semuanya. Nah, jadi di sini kita diuji secara langsung gitu oleh tim-tim mereka ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dicek skill kita tuh. Nah, nanti kalian bisa baca-baca sini. Nah, oke, kita langsung masuk ke dua sini. Saya klik saja bebas di sini ya. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian kita play lagi di sini. Nah, di sini nanti kita masuk di dalam sebuah kelas leadboard di sini. Kita cek dulu. Nah, ini daftar yang orang-orang yang di seluruh dunia ya, Indonesia. Kita bisa lihat di sini ya, siapa-siapa saja ya. Oke, detail. Kita bisa join di kelas ini ya. Jadi kita kelas di sini, join kelas. Nah, di sini nanti kita bisa keluar dari kelas juga boleh. Nanti sini ada hitung mundur. Nah, ini ada teman-teman kita nih. Nah, nanti mulai starting.
Nah, class now. Nah, di sini nanti kita disuruh untuk menjawab. Ini go it ya. Kita tes dulu. Go it. Play. Nah, ini salah. Expand answer 2 nih. Jawabannya 2. Jadi masih salah. Maka di sini dijelaskan bahwa ada seperti 5 kata, yaitu I am, itu panjang karakternya itu mungkin 5 ya. 5. Kemudian dan panjang berikutnya adalah all di sini ya, ini ya. Dan memiliki panjang karakter adalah 3 ya. Jadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya di baris perintah ini ya, silakan nanti tinggal ditambahkan seperti itu ya. Seperti apa skripnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada yang pakai bahasa Ruby, PHP. Silakan nanti yang paham-paham tentang setiap bahasa pemrograman silahkan di testing di sini. Nanti kalian tinggal try again terus ya. Kalau masih salah dicoba lagi nih ya, apalagi yang salah nanti kita tinggal coba saja. Nah, sampai sudah semuanya kita tinggal submit ya. Nah, seperti itu. Ini untuk mengetes dulu ya bahasa pemrograman kita, basic-basicnya dulu. Nah, di sini bukan cuma satu saja, kita bisa melakukan play test yang lain ya. Di sini nanti ada, nah ini goalnya, kemudian ini input, nah ini play progress ya. Pokoknya nanti di sini akan muncul testing yang akan kita gunakan ya, yang nanti akan muncul setelah semuanya selesai ya. Nah, example, nah ini nih ya, ada beberapa soal yang harus kita selesaikan kayak gini nih ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang berminat untuk melakukan asah skill coding, kemampuan codingnya untuk mengembangkan dasar game, bisa ke situs ini ya. Nanti saya hanya melakukan review saja. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Nah, ini ada forum ya. Silakan nanti kalian bisa ke forum ya. Nah, untuk komunitas-komunitasnya pasti mereka ada di sini ya. Nah, ada menu setting ya. Nah, jadi kalian bisa testing setiap contoh soal yang ada di sini. Jadi kita harus jawab dulu ya sebelum nanti dilanjutkan untuk soal-soal berikutnya lagi ya. Nah, ini. Oke, kita back saja dulu, submit saja di sini. Nah, tidak masalah, kita submit saja walaupun belum isi ya. Oke, nah ini kita bisa kasih rating ya. Kemudian kita, nah ini level 3 lagi ya. Jadi kalau kita habis atau tidak habis, dia akan melanjutkan ke level-level berikutnya lagi. Oke. Nah, ini back to home. Nah, ini sudah XP. Nah, ini 10 XP. Nah, nanti terbuka lagi nih. Setelah ini selesai nanti terbuka lagi terus ya sampai di level-level berikutnya ya. Nah, nanti kita testing lagi di sini, klik. Nah, ini terbuka lagi nih ya. Class of code ya, AI ya, artificial intelligence, algoritma. Silakan kita melakukan testing ya. Nah, di sini punya alurnya, skip saja ini. Oke, website mungkin. Nah, sudah ya. Nah, ini. Jadi prosesnya cukup banyak sampai kita dinyatakan lulus coding dan kita akan mendapatkan report yang seperti tadi ya. Nah, yang seperti tadi itu ada report yang saya tunjukkan di awal untuk apa ya? Kita bisa melihat statistik bahasa penguasaan materi ya, ataupun bahasa pemrograman yang kita sudah
gunakan di sini ya. Oke, mungkin itu saja materi hari ini ya. Nanti kita akan mereview lagi beberapa software ataupun layanan yang mungkin membantu kalian ke depan ya, sesuai bidang keahliannya masing-masing, bidang minatnya masing-masing ya. Jadi kalau saya rasa ini cukup bagus untuk kalian bisa mengenal pembuatan atau logik dari sebuah game. Jadi bisa ke sini, jadi bisa langsung belajar dulu ya, intinya paham soal yang diberikan, kemudian kita bisa implementasikan dalam bentuk coding atau merevisi coding yang salah seperti itu, atau menambahkan sebuah coding di case-case yang diberikan di coding game ini ya. Jadi cukup bagus menurut saya untuk situs ini ya. Jadi kita bisa asah skill sampai kita tahu bagaimana logik dari sebuah game itu dibentuk atau dibangun ya. Oke, untuk lebih kurangnya nanti silakan kalian bisa searching lebih jauh tentang coding game, entah itu di YouTube ataupun di Google. Silakan nanti kalian search, atau kalian bisa belajar dulu mengasah kemampuan bahasa pemrograman kalian baru ke sini ya. Itu saja tutorial hari ini, sekian dan terima kasih.